Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran besar terkait pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan salah satu peran guru sebagai penuntun. Guru berperan menuntun segala kekuatan kodrat zaman dan kodrat alam yang ada pada diri anak, baik sebagai manusia individu ataupun sebagai bagian dari masyarakat untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya dan setinggi-tingginya. Penuntun ini bermakna pemimpin pembelajaran. Pemimpin yang mampu mengelola pembelajaran yang berpihak kepada murid. Guru hanya menuntun dan mengarahkan bagaimana murid berkembang sesuai karakter, keunikan, dan potensi yang dimilikinya masing-masing. 3 prinsip yang mendasari untuk melakukan sebuah proses menuntun yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo menjadi contoh yang baik di depan murid-murid dan lingkungan kita. Ing madya mangun karsa menyemangati ketika berada di tengah-tengah murid kita untuk menjadi motivator yang mampu membangkitkan kemauan dan membangun keanekaragaman potensi anak peserta didik untuk mau berkembang dan maju menjadi subjek pembelajaran. Filosofi Pratap Triloka yang ketiga yaitu tutwuri handayani memiliki makna penting ketika posisi guru berada di belakang, maka pendidik mampu mengarahkan, menyemangati dan mendorong anak didik untuk mau belajar serta melejitkan potensinya. Sebagai seorang pendidik, seyogyanya memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam dalam diri setiap manusia. Nilai-nilai positif yang mampu mempengaruhi dirinya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai-nilai yang dapat membimbing dan mendorong pendidik untuk mengambil keputusan yang tepat, cepat, dan benar. Nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, menghamba pada anak. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam posisi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan dari 2 pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar atau sering kita kenal dengan dilema etika. Berada pada situasi dilema etika atau berada pada 2 pilihan antara benar dan salah atau bujukan moral yang menuntut kita berpikir secara seksama untuk mengambil keputusan yang tepat. Keputusan tepat merupakan pengaruh dari nilai-nilai positif yang dipegang teguh dan dijalankan oleh seorang pendidik. Nilai-nilai positif akan mengarahkan kita mengambil keputusan dengan resiko yang sekecil-kecilnya dan berdampak positif yang sebesar-besarnya bagi lingkungan kita. Keputusan yang mampu memunculkan keberpihakan pada peserta didik. Kegiatan coaching menjadi salah satu proses yang dilakukan guru untuk menuntun coachee atau murid atau rekan kerja dalam menggali potensinya dan mencari solusi-solusi dari tema yang dibahas atau permasalahan yang dibahas. Sehingga harapannya dari proses coaching tersebut coachee terbiasa mandiri untuk menyelesaikan masalahnya. Pertanyaan-pertanyaan reflektif muncul dalam proses coaching. Di antaranya menemukan tujuan kegiatan coaching, identifikasi masalah dan potensi, serta hal-hal yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan. Rencanakan aksi yang ditemukan oleh coachee, dan yang terakhir tanggung jawab dan komitmen untuk menjalankan yang telah direncanakan tersebut. Peran guru adalah menuntun anak semaksimal mungkin agar peserta didik mampu menyelesaikan permasalahannya secara mandiri, terlebih masalah yang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Kegiatan pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika sangat memberikan gambaran yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Pendidik yang mampu melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas dan pendidik yang dengan tepat mampu membedakan apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika atau bujukan moral. Sehingga dari identifikasi masalah tersebut, pendidik mampu mengambil keputusan dengan tepat.
Proses yang bisa dilakukan untuk mendapatkan keputusan yang tepat adalah dengan melakukan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Setidaknya kita bisa melihat keputusan yang tepat dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan tersebut memberikan keyakinan pada kita bahwa keputusan yang kita ambil mampu mengakomodir seluruh kepentingan dan harapan berbagai pihak yang dilibatkan dalam kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dengan keputusan yang tepat tersebut dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, positif, nyaman, dan aman. Sebagai makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dan komunikasi dengan lingkungan yang ada di sekitar, tentunya pasti pernah dan bahkan sering dihadapkan dengan situasi yang menuntut diri mengambil suatu keputusan yang tepat. Situasi yang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Dalam pengambilan keputusan yang tepat kita sering dihadapkan dengan berbagai kesulitan. Di antaranya adalah keterbatasan pengetahuan dan pengalaman menjadi salah satu kendala saya dalam menghadapi situasi-situasi bujukan moral atau dilema etika. Terkadang pengalaman dalam pengambilan keputusan yang kurang tepat sebelumnya akan berpengaruh pada pengambilan keputusan di masa selanjutnya. Kemudian kekhawatiran akan keputusan yang tidak tepat menjadi kesulitan tersendiri dalam pengambilan keputusan. Berikutnya, ketidakcermatan dalam mengidentifikasi fakta dan informasi awal akan berpengaruh pada ketepatan keputusan yang diambil. Perbedaan sudut pandang setiap orang dalam mengambil keputusan suatu kasus yang sama menyebabkan sulitnya mendapat kesepakatan keputusan. Beberapa kesulitan yang saya paparkan di atas akan memberikan pengaruh terhadap perubahan paradigma yang berkembang dan dipegang oleh pihak yang ada di lingkungan institusi tempat saya bekerja. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini sangat berpengaruh? Karena pada dasarnya pengajaran yang memerdekakan murid adalah pengajaran yang membuat guru lebih memaksimalkan perannya sebagai pendidik. Mulai dari bab filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyadarkan saya bahwa guru harus menjadi penuntun yang baik bagi anak, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak dengan pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional, dan lain sebagainya. Bagaimana guru memaksimalkan diri untuk menuntun murid dengan menggunakan teknik coaching? Bagaimana guru mengambil keputusan dengan tepat ketika berada pada situasi dilema etika ataupun bujukan moral? Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-murid? Sebagai pemimpin pembelajaran, pengambilan keputusan yang tepat dan mengutamakan pengaruh positif bagi kehidupan murid di masa yang akan datang adalah yang harus dilakukan. Masa depan anak didik akan tercipta dari tangan pendidik yang peduli, kreatif, dan inovatif. Berbagai permasalahan yang dialami murid di sekolah, peserta didik membawa keanekaragaman potensi yang tidak sama satu sama lainnya. Perbedaan yang ada pada peserta didik memunculkan permasalahan yang berbeda-beda pula, sehingga dalam penanganan dan pengambilan keputusan, penyelesaiannya pun juga disesuaikan dengan situasi dan keadaan yang dihadapi peserta didik. Di sanalah peran pendidik harus belajar mampu menuntun anak untuk menyelesaikan setiap masalahnya melalui proses coaching dan menentukan suatu keputusan jitu untuk meningkatkan potensi mereka sehingga dalam perkembangan dan hidupnya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Hingga akhirnya keputusan yang diambil pendidik sebagai pemimpin pembelajaran dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik akan menentukan langkah hidup mereka selanjutnya. Jika tepat, akan lebih menjadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, matang, dan dewasa. Pengambilan keputusan ialah proses untuk memilih suatu keputusan dari berbagai pilihan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pengambilan keputusan ini memunculkan sikap kehati-hatian dalam bersikap dan bertindak dalam mengambil satu keputusan dari berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Proses yang dilakukan pendidik sebagai pemimpin pembelajaran untuk memantapkan keputusan yang tepat
Proses yang dilakukan pendidik sebagai pemimpin pembelajaran untuk memantapkan keputusan tepat yang diambil sebagai buah dari nilai-nilai positif yang dipegang dan dijalankan. Nilai yang dipegang teguh seyogyanya sejalan dengan nilai yang menjadikan peserta didik lebih siap hidup sebagai pribadi yang tangguh. Nilai-nilai tersebut seperti kreatif, inovatif, mandiri, mampu berkolaborasi, dan senantiasa menciptakan suatu kondisi yang berpihak pada murid. Pemimpin pembelajaran pun harusnya mampu membangun hubungan yang harmonis yang menciptakan kondisi nyaman untuk berkolaborasi dan bermitra dengan berbagai pihak, terutama dengan peserta didik. Kolaborasi dan kemitraan yang terbangun setidaknya akan mendorong untuk mendapatkan suatu keputusan yang dapat mewakili harapan dan keinginan setiap pihak yang berada dalam lingkungan pendidikan. Pengambilan keputusan yang tepat akan berpengaruh pada diri kita, peserta didik, atau orang yang ada pada lingkungan kita, sehingga dari sudut pandang yang luas dalam mengambil keputusan, harapannya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, positif, nyaman, dan aman. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lifelong learning.